Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, apa kabar? Ketemu lagi sama Miss Revi di kelasnya Business English. Nah, insya Allah hari ini kita bakalan ngebahas mengenai job interview. Sebelumnya kita udah ngelihat clips mengenai perbandingan antara interview yang bagus dan interview yang kurang bagus gitu. Nah, di video ini mereka menampilkan 5 clips dengan poin-poin yang berbeda. Jadi kita bakalan melihat lebih dalam mengenai aspek yang ingin ditampilkan di setiap clipsnya. Kalau secara umum, kalau kita ngebahas mengenai interview, ada 3 persiapan besar yang harus kalian siapkan, yaitu yang pertama adalah persiapan pada saat sebelum melakukan wawancara kerja, kemudian persiapan pada saat kalian melakukan wawancara kerja, dan yang terakhir adalah persiapan setelah kalian mengikuti wawancara kerja. Nah, ketiga poin besar, kalau misalnya kita mau lihat lebih dalam lagi secara mendetail, ini kita bisa lihat ke 5 aspek. Yang aspek pertama yaitu bagaimana membuat kesan yang positif gitu ya. Nah, aspek yang mungkin ini sangat berhubungan dengan persiapan yang harus dilakukan sebelum kalian mengikuti wawancara kerja. Nah, yang kedua yaitu mengenai bagaimana caranya kita bisa menjawab pertanyaan wawancara secara efektif. Yang ketiga, kita bakal ngebahas bagaimana cara membuktikan bahwa kamu udah melakukan riset terhadap perusahaan tersebut. Yang keempat, bagaimana membuktikan bahwa kamu itu memiliki skill yang memang perusahaan ini butuhkan. Dan yang kelima adalah follow up-nya sendiri, apa yang dilakukan di akhir wawancara atau pada saat selesai dari wawancara. Jadi kalau misalnya kita lihat yang poin pertama ini kayak persiapan sebelum wawancara, poin kedua, 3, 4 ini persiapan pada saat wawancara, dan poin kelima ini persiapan setelah wawancara. Mungkin kita langsung aja ngelihat yang poin pertamanya mengenai making positive first impressions. Pada saat kita mau membuat kesan yang positif, memberikan kesan yang positif terhadap si pewawancara, nah ada hal yang harus diperhatikan. Tentunya pertama adalah penampilan atau appearance. Nah, kalau misalnya kalian mengikuti wawancara, perhatikan bagaimana cara kalian merepresentasikan diri kalian. You can show it through your dress appropriately, misalnya menggunakan jas atau menggunakan kemeja polos, itu boleh, atau kalian juga bisa menggunakan batik pada saat kalian ingin mengikuti wawancara kerja. Jadi disesuaikan gitu, jangan menggunakan baju kaos oblong. Nah, kemudian yang kedua, kalian harus paham mengenai small talk. Biasanya pada saat kita mau mengikuti wawancara, terkadang kita tidak langsung menemui HRD-nya. Terkadang kita menemui dulu si resepsionis yang bakalan menghandle mengenai kita. Dan juga ada beberapa hal yang harus dilakukan. Tentunya kalau seandainya kalian mengikuti wawancara, perhatikan untuk bisa tepat waktu. Bahkan disarankan kalian hadir di tempat wawancara 30 menit sebelum wawancara berlangsung. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri kalian and you feel relaxed before you turn to do the interview. Nah, kemudian yang terakhir, pada saat kita mau menunjukkan kesan yang bagus, perhatikan juga mengenai body language atau bahasa tubuh.
Pada saat mengikuti wawancara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bahasa tubuh yang harus kalian tunjukkan. Yang pertama tentunya, make yourself comfortable. Pastikan kalau kalian merasa nyaman gitu. Merasa nyaman ini bisa ditunjukkan dalam bagaimana kondisi kalian. Misalnya pada saat kalian duduk, itu pastikan untuk duduknya diperhatikan posturnya yang bagus, jangan yang kayak very casual atau tidak sopan gitu. Jadi perhatikan mengenai bagaimana postur duduknya kalian. Kemudian juga pada saat berjabatan tangan dengan si pewawancara, pastikan itu jabatan tangannya tuh yang tegas gitu, yang kayak firm. Untuk membuktikan ini kayaknya semangat ini yang mau mengikuti wawancara. Kemudian juga perhatikan mengenai eye contact kalian, apalagi pada saat pewawancara itu ada lebih dari satu orang. Jadi setiap kalian memberikan jawaban, pastikan kalau kalian melihat mata dari kedua-dua pewawancara gitu. Jangan hanya fokus ke satu orang. Walaupun yang bertanya itu si A, tapi pastikan kalian juga memberikan eye contact ke si B gitu. Nah, kemudian senyum jangan lupa, apalagi senyum ini terkadang dia menular. Jadi biasanya pada saat kalian senyum sama orang, orang bakalan balas tersenyum ke kalian. So it's a good thing to do that during the interview. Kemudian juga hindari kalian merasa nervous gitu. Jadi kalau kalian memang nervous, kadang-kadang ada orang yang suka pegang-pegang kukunya gitu. Itu terjadi secara tidak sadar. Jadi pastikan kalau kalian memang tipikal orang yang nervous untuk bisa berhadapan sama orang, pastikan tangannya itu di posisi yang aman gitu. Kemudian juga perhatikan pada saat kalian melakukan hand movement, pergerakan tangan, dilakukan secara sesuai gitu. Jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit gitu ya. Disesuaikan saja. Kemudian tunjukkan kalau kalian itu memang tertarik dengan posisi yang ditawarkan. Ini bisa ditunjukkan melalui intonasi suara yang kalian keluarkan, tapi juga jangan sampai kayak orang yang lagi marah gitu ya. Tentunya kalian harus sopan di dalam bersikap supaya si pewawancara kerja kalian ini tertarik terhadap kalian gitu ya. Oke, nah mungkin langsung aja kita lihat sekarang video perbandingan antara bagaimana sih first impressions yang ditunjukkan oleh wawancara kerja yang baik dan wawancara kerja yang buruk. Hi, Mr. Carson. Yes. Yeah, pleasure to meet you. Andrew Smith. Oh, you're Andrew Smith. Great. I've been looking forward to meeting you. Please have a seat. Make yourself comfortable. Well, Andrew, it certainly is a pleasure finally meeting you. We got a chance to take a look at that application, and I got to tell you, a very thorough job on the application, and that's what got you here today. We have limited interview slots, and we saw that, and we said, you know, we want to find out more about this guy. Yeah, just call me back later, all right? You got my number. What's up, Will? I was expecting a job interview. Yeah, that's me. Andy Smith. You're Andy Smith? Yeah, I'm Andy Smith. Oh, okay, Andy. I'm Mr. Carson. Nah, kalau seandainya kalian lihat dari si pewawancara kerja yang baik, ini yang baiknya dulu. Nah, pada saat dia masuk ke ruangan, itu dia langsung berjabatan tangan sama si pewawancara dan dia duduk setelah dipersilahkan. Jadi ini juga salah satu poin yang penting, jangan duduk sebelum dipersilahkan. Itu kan norma kesopanannya yang bakalan dilihat di situ. Dan juga lihat bagaimana eye contact yang diberikan oleh si pelamar terhadap si pewawancara kerjanya. Nah, sekarang kita lihat yang bad-nya. Nah, sebelum masuk mungkin kalian langsung lihat pakaian yang dia tampilkan itu tidak sesuai dengan topi, dengan baju singlet. Itu kayaknya lebih cocok untuk ke pasar atau ketemu sama teman. Dan juga dia duduk sebelum dipersilahkan. Jadi kalau misalnya
dilihat secara sekilas itu langsung nampak perbedaan antara bagaimana impressions yang kamu lihat dari good dan bagaimana kesan yang ditampilkan oleh si badnya. Jadi kalian bisa ingat poin-poin yang ingin dilihat, yaitu mengenai appearance-nya, penampilan kalian, berpakaianlah secara sesuai yang cocok untuk melamar pekerjaan. Yang kedua mengenai small talks yang kalian lakukan. Tadi kalian bisa lihat bahwa si versus yang kurang baiknya sebelum dia masuk ke ruangan, dia lagi berbicara dengan si resepsionisnya sendiri. But I think that is not how you do the conversation gitu ya. Nah, yang ketiga, kalian juga harus perhatikan mengenai body language yang harus kalian tunjukkan ke si pewawancara kerjanya. Oke? Nah, sekarang Miss nih mau ngecek nih mengenai pemahaman kalian tentang poin yang pertama ini. Kita bakalan ngelihat akan ada 5 orang yang bakalan ngebahas mengenai body language yang mereka lakukan. Kemudian apa sih saran yang mereka berikan? Submit jawaban kalian itu langsung di Edmodo-nya. Oke? .3 1. I remember the first interview I ever had for a traineeship in the city. I had difficulty finding the company and had to run to the interview to avoid being late. I arrived covered in sweat. I must have looked and smelt terrible. It's enough to say that I didn't get the position. My advice would be to find out where the office is before the interview to avoid being late, and to use a good deodorant before going in. 2. I used to be extremely nervous during interviews. There was this one time when there was a panel of 3 interviewers rather than just one. I was almost sick when I walked in the door. My voice started shaking throughout the interview. I thought I was going to have a panic attack. I have slowly learnt to overcome this problem. I try to think positively and confidently and relax. I take a couple of big, deep breaths before I go in, and then during the interview concentrate on breathing slowly and taking my time to answer the questions as calmly as I can. 3. After 4 unsuccessful interviews, I decided to start practicing my technique with a friend to try and discover what was going wrong. Immediately my friend helped me to identify the problem. When I was answering the questions, I had a tendency to look at the floor and not back into the interviewer's eyes. It was really obvious as soon as I realised what I had been doing. Now I make a real effort to look into the interviewer's eyes, taking care not to stare, though. It's worked for me. 4. In my first interview, not wanting to seem scared or nervous, I leaned back in the chair as I thought it would make me seem more relaxed. It was a terrible mistake. I must have looked like a lazy teenager watching TV. In my current job, I interview people on a regular basis, and my advice would be that it's important to sit up straight during the interview with your hands either on your lap or on the arm of the chair. When you answer questions, it's also a good idea to lean slightly forward and then lean back when you finish speaking. This will help the flow of the interview, as the interviewer will realise when you're finished. 5. The last interview I had was for a secretarial position with a big international accountancy firm. I really wanted the job and was very excited and nervous about the interview. Right at the beginning of the interviewer offered me a coffee. I was so nervous that my hand started shaking uncontrollably and I spilled it all over myself. I was so embarrassed. I got cleaned up and then had the interview, still smelling of coffee. Amazingly, I still got the job. I'm sure they must have just felt sorry for me.
But my advice would be never accept any drinks during an interview, except possibly a glass of water, as there is far too great a risk of disaster, especially if your hands shake like mine do. Play it safe and refuse the offer politely. So, thank interview questions. Bagaimana sih caranya kita bisa menjawab pertanyaan dalam wawancara itu secara efektif. Nah, selanjutnya pada saat kita menjawab pertanyaan dalam wawancara kerja atau mungkin bisa wawancara yang lainnya seperti beasiswa gitu ya. Nah, pastikan bahwa pertanyaan yang jawaban yang diberikan ini mengandung 5 aspek yang berikut ini. Yang pertama adalah harus yang namanya explicit. Be clear and explicit. Explicit ini artinya langsung jelas dia, langsung to the point-nya. Jadi pastikan kalau walaupun seandainya misalnya nih pewawancara kerja dan kita pernah berada dalam organisasi yang sama, tapi jangan berasumsi bahwa mereka tahu mengenai kalian. Jadi kalian harus menyampaikannya secara jelas dan tentunya harus langsung fokus tepat menuju jawaban yang diinginkan gitu ya. Nah, yang selanjutnya pada saat kita menjawab wawancara kerja atau memberikan jawaban, pastikan audible. Audible ini artinya hearable atau bisa terdengar. Karena pada saat si pewawancara kerja ini, pada saat si interviewer tidak bisa mendengar apa jawaban yang kita berikan secara jelas, bisa jadi mereka bakalan berasumsi bahwa kita mempunyai kemampuan interpersonal dan kemampuan berkomunikasi yang buruk gitu. Kemudian selanjutnya pastikan jawaban yang diberikan itu harus concise. Concise itu artinya padat gitu. Jangan sampai terlalu terlalu panjang jawaban yang kita berikan sampai hilang fokus dari pertanyaannya sendiri. Dan pastikan kita bisa melihat tanda-tanda yang diberikan oleh si pewawancara. Apakah beliau bosan dengan jawaban kita, ataukah beliau merasa ini bukan jawaban atas pertanyaan dia. Jadi pastikan kalau pewawancara udah memberikan tanda yang seperti ini, pastikan untuk berhenti, tapi make sure jawaban yang kalian berikan itu udah cukup atau kena dengan pertanyaan yang diberikan. Oke. Kemudian selanjutnya ini juga yang paling penting. Jawaban yang dikasih itu harus truthful. Artinya harus jujur. Jangan hanya untuk mendapatkan simpati atau hanya untuk mendapatkan simpati dari si pewawancara kerja, kalian itu berbohong atau kalian itu melebih-lebihkan gitu. Jadi pastikan jawaban yang dikasih itu harus benar dengan kondisi kalian. Oke, nah yang terakhir ini juga paling penting, pastikan jawaban yang kalian berikan itu bisa narrow focus on action you have taken. Jadi harus fokus ke hal yang udah pernah kamu ambil gitu. Mungkin cara yang paling simpelnya adalah dengan pemilihan kosakata. Jadi ini sangat fokus ke apa sih yang udah pernah kamu lakukan. Jadi jawabannya itu pasti berawalan dengan I. Misalnya I did, I have been gitu. Instead of saying we did atau we have been. Jadi pastikan kalau ditanyain hal apa yang udah kamu lakukan, gunakan
kata gantinya I. Jadi mereka bisa tahu bahwa ini adalah hal yang memang sudah kamu lakukan. Oke, itulah 5 poin yang harus kalian ingat pada saat memberikan jawaban dalam sebuah interview. Selain kelima hal yang harus kamu pertimbangkan dalam memberikan jawaban di dalam sebuah wawancara, perhatikan juga persiapan dari wawancara tersebut. Jadi persiapan wawancara itu juga bisa meliputi persiapan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang bakalan ditanyakan pada saat interview. Nah, ini bahannya saya ambil dari Cambridge English for Job Hunting. Jadi di sini sudah dikumpulkan 50 pertanyaan wawancara yang biasanya ditanyakan. Jadi ini ada 25, kalian bisa lihat dan kalian pilih kira-kira dalam kasusnya. Ini sangat case by case ya, tergantung sama perusahaan apa yang kamu lamar, di posisi apa yang kamu lamar. Jadi lihat 50 pertanyaan ini dan pilih kira-kira yang mana sih yang bakalan ditanyakan kepada kamu gitu. Atau kalian bisa mempersiapkan jawaban buat pertanyaan yang ada di hadapan kalian sendiri. Oke, kalian bisa screenshot and then save it in your mind. Disimpan baik-baik mengenai 50 pertanyaan wawancara kerja. Nah, ini ada sisanya. So, mungkin ada beberapa pertanyaan ini yang nggak sesuai atau belum kalian alami, jadi itu bisa di skip. Tapi ada beberapa yang udah, jadi kalian bisa pakai. Misalnya, let's have a look. Misalnya pertanyaan nomor 31, why did you leave your last job? Kenapa kalian keluar dari pekerjaan sebelumnya? Nah, tentunya kalau seandainya kalian itu memang belum pernah bekerja atau kalian seorang fresh graduate, mungkin pertanyaan ini tidak perlu dipersiapkan gitu. Jadi bijaklah dalam memilih pertanyaan-pertanyaan yang ada di hadapan kalian. Oke. Nah, selain mengenai pertanyaannya, tentunya hal juga yang paling penting adalah mempersiapkan Miss, bagaimana sih bisa biar jawaban yang saya berikan itu bisa sounds-nya bagus gitu. Nah, ini ada beberapa struktur kalimat atau beberapa frasa yang bisa kalian pakai pada saat wawancara. Ini dia. Nah, kalau yang pertama ini mengenai frasa atau kalimat pembuka yang kalian bisa pakai pada saat membicarakan tentang diri kalian. Jadi it's not only about my name is, I live in, tapi kita juga bisa masukkan misalnya I have a good knowledge of accounting because apa? Jadi pastikan pada saat kalian memberikan sebuah pernyataan, berikan juga alasan terhadap hal tersebut. Jadi misalnya yang tadi Miss kasih contoh, saya mempunyai pengetahuan yang bagus mengenai akuntansi. Karena apa? Bisa jadi misalnya karena I have been studied about it for 3 years gitu. Mungkin bisa jadi kalian bilang karena saya udah belajar mengenai accounting ini selama 3 tahun, atau mungkin saya udah sering mengikuti seminar mengenai accounting atau apa gitu. Jadi sangat bagus pada saat jawaban yang diberikan itu juga diikuti dengan alasannya. Nah, kemudian ini juga ada frasa mengenai pengalaman sesuatu. Apakah itu pengalaman kerja? Kita udah pernah membahas mengenai pengalaman kerja, pengalaman berorganisasi. Jadi kalian bisa pakai kata-kata yang ada di situ. Misalnya, there was a time when I joined an English club where I become a member of marketing misalnya, ya.
Jadi alasannya adalah ada satu waktu di mana saya bergabung dalam klub bahasa Inggris. Di situ saya menjadi bagian dari tim marketingnya. For example, this kind of stuff. Jadi pakai kata-kata yang ada di sini biar jawaban yang diberikan juga lebih bagus. Nah, kemudian juga ada frasa yang bisa kalian pakai untuk structuring your answer biar jawabannya itu punya struktur kalimat yang bagus, struktur penyampaiannya yang bagus. Misalnya kayak firstly, secondly, third, finally, kan sering gitu ya. Saya mempunyai beberapa, yang pertama saya apa, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Itu yang disebut sama struktur dalam memberikan jawaban. Dan kalian juga bisa lihat frasa yang dipakai yang lainnya. Kemudian ada yang frasa mengenai bagaimana informasi negatif yang kita berikan itu tidak sounds-nya lebih soft. Misalnya, I can be a bit off. Saya bisa menjadi sedikit. Oke? Jadi instead of saying I'm a selfish person. Jadi daripada kalian bilang saya adalah orang, terkadang ada pertanyaan wawancara itu, apa sih kekurangan kamu misalnya ya. Nah, pada saat kamu menjawab I'm a selfish person, itu begitu keras jawabannya. Saya adalah orang yang egois. Nah, itu keras kalau kamu pakai langsung seperti itu. Tapi pada saat kamu pakai I can be a bit of selfish. Saya bisa menjadi sedikit egois. Especially when I deal with a person bla bla bla. Jadi kalian bisa pakai struktur kalimat ini kayak softening, untuk softening negative information. Jadi kalau misalnya ada kalimat atau pernyataan yang sebenarnya kurang bagus, tapi kalian mau sampaikan, kalian bisa pakai kata-kata tersebut. Dan yang terakhir adalah kata-kata yang kita pakai atau frasa yang dipakai untuk menekankan informasi yang positif. Penggunaan kata very, misalnya sangat. I'm very organized. Saya orang yang sangat teratur. Because apa? Nah, jadi ingat jawabannya, berikan alasan di setiap jawaban yang kamu berikan. Oke? Nah, itulah dia beberapa frasa yang bisa kalian pelajari pada saat kalian memberikan jawaban dalam wawancara. Selanjutnya, kita bakalan ngelihat bagaimana sih perbandingan, sebuah klip mengenai perbandingan bagaimana sebuah interview kerja itu bagus dan bagaimana versi yang kurang bagusnya. Oke, nah langsung aja kita lihat dulu wawancaranya. One of the things on the application that we didn't really have room to list there were references. Do you have something Yes, with you? I took the liberty of printing out my CV along with my references, and there's a contact information for each of those. Thank you very much, and this gives us a good picture into your professional qualifications, which that looks very good. You've got all your job experience listed here. Yeah, this is my resume. Yeah, it's my resume. This is that a typo? Yeah, you know what? My girlfriend was just playing a joke on me. It's alright. Don't worry about it. But Di pertanyaan wawancara tersebut, si interviewer menanyakan, do you have references? Apakah kamu mempunyai CV? References itu bisa artinya kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup gitu. Kadang-kadang CV itu diminta juga pada saat kita ikut wawancara. Nah, kalian bisa lihat bahwa yang bagusnya dia sudah mempersiapkan, jadi langsung dia memberikan CV-nya dengan format yang bagus, dan dia juga menjelaskan bahwa dalam CV ini saya sudah memberikan informasi mengenai kontak detail saya, mengenai pengalaman kerja yang sudah saya
yang saya miliki sebelumnya dan juga beberapa informasi penting mengenai diri saya sendiri. Nah, sedangkan di versi yang kurang bagusnya di sini kalian bisa lihat mungkin dari segi format CV-nya benar, dia juga menunjukkan CV-nya, tapi ada permasalahan dalam format dari CV tersebut gitu ya. Nah, jadi kalian bisa lihat bagaimana yang versi bagusnya itu memberikan jawaban yang sangat efektif terhadap pertanyaan yang diberikan oleh si pewawancara kerja. Oke? Nah, gimana kira-kira? Udah paham mengenai wawancara kerja? Dan kita udah masuk di bagian ketiga dari job interview, sesi job interviewnya kita. Dan untuk hari ini kita bakal ngebahas mengenai previews dan research. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share video ini kalau seandainya memang bermanfaat buat kalian. Nah, jadi gini, di akhir penjelasan nanti Miss bakalan nunjukin klip video bagaimana perbandingan antara wawancara kerja yang baik dan juga wawancara kerja yang buruk yang berhubungan sama hal yang bakalan kita bahas. Nah, pertama, things to research before a job interview. Kenapa sih kita harus tahu, kita harus riset dulu sebelum wawancara kerja? Tentunya ini bakalan menambah nilai kita di mata si pewawancara kerja karena kita udah tahu setidaknya gambaran umum mengenai perusahaan yang kita daftarkan. Dan dari sisi si pelamar pekerjaan, pada saat kalian udah tahu mengenai hal ini akan membuat kalian lebih percaya diri dalam memberikan jawaban ke si pewawancara. So it's a good thing. Nah, kita lihat aja apa-apa yang bisa kalian research sebelum kalian wawancara. Yang pertama adalah mengenai skill and experience, the company values. Ini artinya mengenai keahlian dan juga pengalaman yang dibutuhkan oleh si perusahaan tersebut. Di mana sih kalian bisa tahu mengenai hal ini? Ini bisa langsung dilihat di biasanya ada dituliskan di lowongan pekerjaan, mereka mencari apa gitu. Nah, dari situ juga kalian bisa lihat selain langsung cek di websitenya sendiri. Nah, yang kedua adalah mengenai news and recent events about the employer. Nah, ini mengenai berita-berita terbaru atau updatean terbaru dari si pekerja sendiri yang udah memang bekerja di perusahaan tersebut. Karena ini sangat bagus kalau kalian tahu updatean mengenai perusahaan. Mungkin nanti ada mengenai apa yang baru mereka lakukan dan sebagainya. Jadi ini bisa menambah referensi kalian dalam menjawab pertanyaan. Nah, kemudian kita bakalan ngelihat mengenai key person atau key players of the organization. Ini orang-orang penting yang terlibat di perusahaan tersebut. Karena misalnya ini kayak manajer atau direktur atau CEO dari perusahaan tersebut. Karena dan biasanya kalian bisa tahu mengenai ini itu di biodatanya di website itu biasa ada biografi dari beberapa orang yang terlibat di situ, orang-orang penting yang ada terlibat di situ. Karena kalian bisa belajar mungkin ada kata-kata yang sering mereka ucapkan atau kata-kata bijak yang bisa kalian ambil dari mereka. So it's a good thing. Nah, kemudian juga research mengenai company culture, yaitu mengenai bagaimana sih kehidupan atau atmosfer bekerja di perusahaan tersebut. Mungkin kalau kalian dulu pernah lihat yang Google Office, nah itu kalian bisa lihat bagaimana kira-kira suasana bekerja di situ. Jadi penting untuk bisa tahu, jadi kalian bisa lebih mempersiapkan diri seandainya kalian memang udah diterima di perusahaan. Dan company's culture ini juga mengenai juga termasuk dengan jam kerja, apakah
fleksibel ataukah 8 to 5 dan sebagainya. Dan selanjutnya, research juga mengenai product and service. Ini mengenai apa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, apakah berupa produk ataukah berupa jasa gitu ya. Dan kemudian, dan yang terakhir, ini juga penting untuk tahu mengenai interviewer. Jadi research dulu mengenai siapa sih yang bakalan mewawancarai kalian gitu. Karena tentunya ini akan mempersiapkan kita dalam memberi jawaban kalau seandainya kita udah tahu mengenai si pewawancara. Nah, bagaimana cara tahu mengenai si pewawancara? Ini bisa aja lihat di websitenya. Tapi kalau tidak dituliskan, mungkin bisa langsung tanya sama teman-teman yang memang udah pernah bekerja di perusahaan tersebut, atau mungkin bisa langsung tanya ke resepsionis pada saat kalian datang untuk wawancara. Jadi pada saat Miss bilang itu research, proof that you've done the research about the company, itu tidak hanya melalui secara online ya, maksudnya dari website atau dari Google, tapi juga kalian bisa manfaatkan media yang lain seperti mungkin dari koneksi kalian yang memang udah ada, network kalian yang memang udah bekerja di situ, atau orang yang udah keluar dari situ dan sebagainya. Nah, itu yang bisa dicari. Jadi kalau misalnya secara rangkumannya, apa yang harus kalian cari tahu atau research sebelum kalian wawancara? Yang pertama adalah mengenai skill and experience, yang kedua adalah mengenai news and events, kemudian juga key persons of the company, kemudian company's culture, and then product and service, and the last one interviewer. Okay? Nah, selanjutnya kita bakalan ngelihat ungkapan atau frasa yang bisa kita pakai pada saat kita ngomongin, menunjukkan bahwa kita udah melakukan riset nih tentang perusahaan tersebut. Nah, mungkin yang paling simpel ini bisa kayak yang kalimat pertama, before applying for this position, I did a lot of research into what? Gitu, into the skill and experience the company needs gitu. Misalnya apa, such as bla 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 bla. Jadi dilanjutkan sendiri gitu ya. Nah, atau juga bisa kalian pakai I come across your website, itu juga bisa pakai I come across your website and find out about the news regarding apa gitu. Saya ngelihat website perusahaan dan menemukan bahwa apa gitu. Jadi somehow this frasa yang kalian pakai ini bisa menunjukkan bahwa kalian udah melakukan kayak pengecekan atau research mengenai perusahaan. Dan kalian bisa lihat ini ada beberapa kata yang lain atau kalimat yang lain. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kondisi kalian pada saat wawancara kerja nanti. Oke? Nah, selanjutnya kita bakalan langsung melihat dari video klip yang menunjukkan apa yang barusan kita bahas, dan kalian bisa lihat versi benarnya atau versi bagusnya dan versi kurang bagusnya. Oke, kita nonton dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi. Before we begin talking about some of the nuts and bolts of the day-to-day about your job, and we'll get into that, I wanted to ask you if you had any other questions about the position or some of the things involved with the work that you might be doing. Well, actually, I've done research about the company already. I understand that the company is very stable and it's been around since 1890, and I'm just curious about the opportunities of growth within the company. There's a lot of growth opportunity here at Monolithic, and one of the things that we pride ourselves on is the fact that you can start at any position you want. If you like it, we're fine with you staying there, but if you want to grow with the company, there's plenty of room at the top. And I started in the very same position that you're applying for right now, so there is room for growth. Let me ask you, before we get started on the day-to-day nuts and bolts of the position, do you have any questions about what you would be doing at... How much do I get paid, and how often do I get paid? Well, as with anything, it's kind of early in the process to be talking about the salary right now.
Di klip sini kita lihat dulu yang questions dari si interviewernya. Any questions about the position or things involved with the work you might be doing? Jadi dia tanyain mengenai apakah ada pertanyaan gitu. Nah, kalian bisa dengerin jawaban dari yang versi goodnya. Dia bilang bahwa I've done research about the companies that the company has started since 1890. Jadi dia menyinggung sedikit mengenai history dari si perusahaan. Jadi kalian bisa lihat cuman ada satu frasa yang dipakai, tapi itu udah menunjukkan bahwa dia ini memang udah mencari tahu mengenai perusahaan yang dia lamar. So it's a good things to do gitu. Baru kemudian kamu lanjutkan dengan jawaban yang memang ditanyakan oleh si interviewer. Jadi pada saat Miss bilang bahwa ada di bagian wawancara yang harus menunjukkan bahwa kamu udah melakukan research mengenai perusahaan, itu tidak secara gamblang dia tanya oleh si pewawancara. Terkadang tidak secara gamblang, apakah kamu sudah meresearch tentang perusahaan ini? Jadi tidak langsung ditanyakan seperti itu, tapi kamu bisa masukkan di jawaban-jawaban yang kamu berikan. Nah, kita lihat kalau misalnya yang versi bad-nya itu mungkin kalau dari segi yang bad-nya kalian masih sama ini dengan cara duduk yang selengekan dan pakaian yang juga tidak appropriate untuk melamar pekerjaan, dan juga pertanyaannya yang terlalu I think this is too straightforward. Dia langsung tanya berapa gaji yang bakalan saya dapatkan dan berapa sering saya dibayar gitu. Kayaknya ini tidak langsung ditanyakan secara gamblang seperti itu. Because it's not really good ya. Jadi itulah dia perbandingan antara wawancara kerja yang baik dan versi wawancara kerja yang kurang baik. Dan kalian bisa lihat bagaimana mengenai research of the company bisa kalian masukkan ke dalam jawaban-jawaban kalian. Oke? Itu kita bakalan ngebahas mengenai demonstrating you've got what it takes. Jadi kita bakalan ngebahas bagaimana cara kamu untuk menyampaikan mengenai skill and kompetensi yang kamu miliki pada saat di job interview gitu. Dan nanti setelah pembahasan ini setelah pembahasan mengenai skill, kita bakalan melihat salah satu potongan video klip yang menunjukkan perbandingan antara satu wawancara kerja yang baik dan satu wawancara kerja yang buruk gitu. Dan di wawancara kerja ini dia bakalan menyinggung mengenai skill and qualification. Oke? Nah, kalau misalnya kita mau lihat ini Miss bakalan nampain dulu. Mungkin buat kalian yang baru nongkrongin channel ini, asik. Ini untuk pembahasan mengenai job interview itu semuanya bakalan ada 5 bagian dan kita sekarang udah ada di bagian keempat. Jadi buat kamu yang baru gabung, kalian bisa langsung cek video-video yang lain mengenai job interview di playlistnya kita Business English gitu. Semoga bermanfaat ya. Don't worry, memang penjelasannya itu ditulis dalam bahasa Inggris, tapi semua saya jelaskan di dalam bahasa Indonesia. Jadi biar lebih mudah untuk dimengerti. Nah, kita langsung aja ngelihat bagian keempat, yaitu bagaimana sih caranya kita mengungkapkan mengenai skill dan kompetensi yang kita miliki pada saat wawancara kerja. Tentunya kalian harus tahu dulu apa itu skill. Nah, kalau skill itu biasanya dia ada yang disebut sama hard skill, ada yang disebut sama soft skill. Hard skill itu adalah kemampuan yang bisa diajarkan atau skill-skill yang mudah diukur gitu. Misalnya kayak kemampuan kamu dalam berbicara bahasa asing, atau misalnya ijazah kamu belajar di jenjang pendidikan dari S1, S2, S3 dan sebagainya. Kemudian mungkin kemampuan kamu dalam bisa mengetik cepat. Misalnya ini untuk anak-anak sekretaris nih. Biasanya kalian harus bisa ngetik 10 jari. Itu kan ada standarnya bagaimana disebut kalau itu ketiknya bagus atau enggak gitu.
Kemudian kemampuan dalam mengoperasikan mesin, tentunya di situ nanti kita biasanya untuk ini bagian-bagian teknik mereka akan ada sertifikat yang menyatakan bahwa mereka udah bisa memperbaiki sesuatu dan sebagainya. Dan yang terakhir ini mungkin sangat cocok buat siswa-siswanya Miss yang di informatika komputer, tentunya kalian bakalan dapat sertifikat yang menunjukkan kemampuan kalian dalam membuat satu program komputer. Nah, inilah yang disebut hard skill, jadi skill yang bisa dihitung dan skill yang bisa diukur dan biasanya kalian dapatkan dalam formal education atau pendidikan yang resmi seperti sekolah atau kampus. Oke, nah kita langsung lihat temannya dari hard skill yaitu soft skill. Kalau soft skill ini dikenal sama kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan orang yang lain. Karena kita tahu kita itu adalah makhluk sosial, makanya kita itu nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain. Dan tentunya pada saat kita berinteraksi sama orang lain itu perlu skill-skill tertentu gitu. Dan biasanya kalau kita ngomong soft skill ini, skillnya itu nggak bisa diukur gitu dan dia biasanya nggak diajarkan secara formal sih gitu. Nah misalnya kemampuan kita dalam berkomunikasi, kemudian bagaimana kita bisa menjadi fleksibel, itu artinya bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dan ada beberapa skill yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya dalam satu pekerjaan ini udah dikumpulkan ada 10 skill yang kita harus punya. Ini mungkin Miss nggak akan bahas mengenai hard skill karena hard skill itu kan memang dia udah set gitu. Tapi kalau misalnya soft skill itu you have to think about that. Jadi pada saat Miss jelaskan kalian harus mikir ada nggak ya kemampuan ini di dalam pribadi saya gitu. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi. When we talk about communication skill, it's not only kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing. Itu sangat bagus pada saat kamu bisa berbicara dalam bahasa asing gitu. Tapi juga harus diketahui bahwa kemampuan berkomunikasi ini termasuk kemampuan untuk bisa menyampaikan pendapat kalian dengan baik dan benar, dengan jelas gitu ya. Dan kalau kalian ingat di pembahasan sebelumnya, salah satu hal yang harus kamu pertimbangkan dalam memberi jawaban, bagaimana kamu bisa berbicara bagaimana jawaban yang kamu berikan ini bisa didengar. Jadi kayak penggunaan intonasi kamu, penggunaan volume dalam berbicara, itu juga udah termasuk ke communication skill. Oke? Nah, yang kedua adalah self motivation atau motivasi diri. Tentunya terkadang ada saat-saat yang kita ngerasa down gitu. Jadi sangat penting mempunyai kemampuan untuk bisa memotivasi diri untuk biar kita tetap lebih semangat gitu ke depannya. Kemudian juga ada leadership yang berhubungan sama kemampuan dalam memimpin. Kemudian ada responsibility, ini tentunya berhubungan sama bagaimana kita bisa menghandle sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kemudian ada teamwork, bagaimana caranya kita bisa bekerja dalam sebuah tim. Atau ada yang disebut problem solving, ini kemampuan untuk bisa memecahkan permasalahan. Jadi nanti kita bakal ngelihat pertanyaan wawancara yang mengenai skill and qualifications dan kalian bisa lihat bagaimana kadang-kadang mereka menyinggung mengenai kemampuan kita dalam memecahkan permasalahan. Kemudian ada decisiveness, ini kemampuan kita dalam mengambil atau memberi keputusan. Ada juga ability to work under pressure and time management, kemampuan untuk bisa bekerja di bawah tekanan dan juga bagaimana cara kita mengatur waktu. Kemudian yang ke-9 ada flexibility, ini seperti yang udah pernah yang tadi singgung, kemampuan untuk bisa fleksibel, untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan pekerjaan yang baru atau dengan rekan kerja yang baru. Dan yang terakhir negotiations and conflict resolution. Ini adalah kemampuan untuk bisa bernegosiasi dan juga untuk memberikan pemecahan resolusi terhadap satu konflik gitu. Jadi ini adalah top 10 skill, soft skill yang kamu harus miliki. Jadi you have to start thinking about dari 10 ini apa sih kira-kira yang
harus saya asah kembali atau yang harus saya latih kembali. Oke? Nah, jadi secara gamblang, ini secara rangkumannya, hard skill itu berhubungan dengan nilai-nilai yang konkret yang kita dapatkan, misalnya IPK kita dan sebagainya. Kalau di lamaran pekerjaan kan sering gitu, IPK-nya segini, nilai TOEFL-nya segini gitu ya. Itu syarat-syarat itu merupakan hard skill-nya. Tapi soft skill-nya itu adalah misalnya ada di job interview dapat bekerja di bawah tekanan, dapat berkomunikasi dengan baik, dapat apa. Jadi itu yang disebut sama soft skill. Jadi hard skill itu yang konkretnya, kalau soft skill itu yang abstraknya. Tapi kalau misalnya misalnya ditanyain, Miss, siapa sih yang harus misalnya kita harus miliki yang mana sih, Miss, hard skill apa soft skill? Nah, for me personally, bahkan kalau misalnya kalian seorang muslim itu pasti pernah dengar adabu alal ilmi, yang artinya adab di atas ilmu. Nah, adab ini kembalinya ke soft skill, sedangkan ilmi ini kembalinya ke hard skill. Yang paling penting sih kalau menurut Miss tuh soft skill-nya gitu. Memang hard skill-nya kalau misalnya dapat nilai yang bagus itu oke, tapi harus dilihat dulu gitu. Bagusnya kayak mana? Kadang-kadang kan ada yang pintar, nilainya bagus, rupanya hasil nyontek. Nah, ini yang disebut hard skill-nya bagus, tapi soft skill-nya itu nggak ada. Ya, jadi kalau misalnya pada saat kita bekerja itu kalian perhatikan soft skill kalian. Adabnya dulu yang dibagusin, baru ilmunya. Oke? Nah, sekarang langsung aja kita lihat pertanyaan-pertanyaan mengenai skill and kompetensi. Jadi kadang-kadang pada saat wawancara kerja itu pertanyaannya nggak cuman ditanyakan what are your skill, apa sih skill kamu, nggak secara gamblang ditanyakan seperti itu. Tapi ini ada beberapa kalimat yang dia mungkin di situ kamu ngerasa ini kayaknya nggak ada dia singgung-singgung mengenai skill. Tapi sebenarnya yang mau dilihat dari pertanyaan tersebut adalah kamu bakalan ngomongin mengenai skill and qualifications yang kamu miliki. Ini yang Miss ambil, ini ada resources-nya, kalian bisa langsung cek di situ. Nah, misalnya pada saat pertanyaan seperti what are your main strength? Apa sih kelebihan utama kamu? Nah, di situ dia tanyain mengenai skill kamu. Jadi kalau ada yang pewawancara yang menanyakan hal ini, berarti itu kembali ke skill. Nah, kemudian kalian bisa juga lihat how would you rate your communication skills and what would you do to improve them. Nah, ini tadi ada yang Miss bilang yaitu mengenai problem solving. Jadi kalian bisa lihat tadi pertanyaannya how would you rate your communication and what would you do to improve them. Bagaimana kamu menilai kemampuan komunikasi kamu dan bagaimana cara kamu meningkatkan kemampuan komunikasi. Nah, di sini berarti ada permasalahan problem solving yang bakalan dia tanyakan gitu. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan. Ini ada satu lagi mengenai skill gitu, yang berhubungan sama skill. Jadi dia nggak selalu ditanyakan what are your skills, tapi juga bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang kalian lihat sekarang. Oke? Nah, setelah kita mempelajari mengenai pertanyaannya, tentunya penting buat kalian untuk tahu bagaimana sih Miss cara saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu, biar penggunaan bahasa saya lebih bagus gitu ya. Nah, kita bakalan melihat beberapa frasa yang bisa membantu kamu dalam memberikan jawaban yang bagus. Ini dalam konteks wawancara bahasa Inggris. Oke, let's have a look. Ini beberapa frasa yang bisa kamu pakai. I'm also able to, itu artinya saya juga bisa apa gitu. To work under pressure misalnya. Saya juga bisa
untuk apa. Jadi mungkin kamu bisa bilang I can, tapi kamu juga bisa I'm able to. Jadi gunakan kata-kata yang ada di sini biar jawaban kamu yang kamu berikan itu lebih variatif gitu ya. Nah, kemudian kalian bisa juga lihat ini ada beberapa. Jadi kalau skill itu yang soft skill itu dia banyak dia ya. Nah, ini pada saat kamu menjelaskan mengenai skills yang kamu miliki, kamu juga bisa pakai kata-kata yang ada di sini. Misalnya kamu mau nunjukin mengenai educational skill kamu, kemampuan akademiknya kamu. Bisa kamu pakai I learn about apa. Jadi kamu bisa pakai kata kerja yang ada di salah satu, misalnya di educational skill ini ada yang briefing, tutoring, training. Mungkin kalau misalnya masih pelajar itu kamu bisa pakai learn. Tapi mungkin kalau misalnya Miss tahu ada beberapa mahasiswa Miss itu adalah seorang tutor atau kalian udah magang. Jadi kalian bisa kayak I train. Misalnya I tutor, I brief, pokoknya pakai deh kata-kata yang ada di sini gitu. Nah, kalau misalnya yang kamu mau tonjolkan adalah ke communication skill, kalian bisa lihat vocabulary yang menjelaskan ini untuk communication atau public relation, ada yang organizational skill, ada yang analytical skill, jadi pakai vocabulary-nya. Kemudian gini juga ada beberapa, nah ini seperti leadership skill. Oke. Kemudian ini banyak ya. Jadi kalian bisa pakai ini sebagai referensi kalian dalam memberikan jawaban mengenai skill and qualifications yang kalian miliki. Kali ini kita bakalan ngelihat klipsnya mengenai bagaimana satu wawancara kerja yang jawaban yang diberikan itu bagus dan versi jawaban yang kurang tepat gitu. Nah, kita lihat dulu wawancaranya. So Andrew, you're really familiar with the job qualifications that are required, the job description, but let me ask you this, just looking over this, what are the qualities that you possess that would make you stand out in the position that you're applying for? I'm organized, I work well with others, I'm a team player, I am a self-starter, and I take initiative. Being the fact that you're a self-starter, that's good. That works very well. So let's move on to a couple of other things. Given the job and the responsibilities of the job, what do you think are going to be your standout qualities that are going to make you really shine at that job applying for it? Well, I mean, you just saw me. I'm really good at texting, phone skills. I'm really good at that. Just saw evidence of that. That's good. Nah, kita lihat pembahasannya. Di sini si pewawancara menanyakan, what are the quality that you possess that would make you stand out in the positions that you are applying for? Apa kualitas yang kamu miliki yang bakalan membuat kamu mempunyai kelebihan di dalam posisi yang sedang kamu daftar. Ya. Jadi kalau misalnya di sini kata-kata quality itu untuk menyinggung mengenai skill gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang beliau berikan dan kita bisa lihat jawaban yang si Andrew sampaikan di sini bahwa dia bilang I'm organized, I work well with others, I'm a team player, I'm a self-starter, and I'm taking the shift. Nah, di sini ada kata-kata organize. Nah, ini semua yang disebutkan ini adalah soft skill yang dia miliki. Gitu ya. Jadi kalian bisa jawab seperti ini atau kalian sekarang kita lihat pertanyaan dari yang versi kurang tepatnya. Juga pertanyaannya juga sama. What do you think are gonna be your standout qualities that make you really shine in the job you are applying for? Dan kalian bisa lihat jawaban yang diberikan oleh si pelamar pekerjaannya. I'm really good at texting, phone skill, I'm really good at that. Jadi dia menunjukkan, dan di sini kalian bisa lihat dari segi attitude-nya aja udah salah pada saat dia wawancara itu menjawab atau membalas SMS itu suatu hal yang memang
tidak boleh dilakukan pada saat kita wawancara gitu. Dan walaupun dia di sini dia bilang phone skill, dia mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan telepon, tapi this is not what they are expected. Ini bukanlah hal yang diharapkan dari si pewawancara. Oke, nah jadi itulah dia bagaimana cara kalian menjelaskan mengenai skill and kompetensi yang kalian miliki pada saat kalian mengikuti wawancara kerja. Hari ini kita bakalan ngebahas bagian kelima dari sesi job interview kita, dan kita bakalan ngebahas mengenai follow up, di mana ada beberapa hal yang kita diskusikan. Yang pertama adalah kita bakalan bahas mengenai pertanyaan apa-apa aja sih yang kita ajukan di akhir wawancara. Kemudian kita juga nanti bakalan ngelihat salah satu klip video wawancara yang berkenaan dengan hal tersebut, dan juga yang tidak kalah pentingnya kita bakalan ngebahas mengenai follow up email atau thank you email yang kita kirimkan ke si pewawancara setelah wawancara selesai. Jadi stay tune terus di channel ini, dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share video ini kalau seandainya kalian ngerasa bahwa banyak hal penting yang bisa dibagikan gitu ya. Nah mungkin langsung aja yang pertama adalah kita bakal ngebahas pertanyaan apa-apa aja sih yang kita tanyakan di akhir wawancara. Terkadang ada wawancara di mana di situ ini biasanya di akhir wawancara, the interviewer will ask you like, do you have any questions gitu? Ada pertanyaan nggak? Nah, biasanya kalau misalnya ada hal yang seperti ini, ada ini banyak sih sumbernya, tapi sambil yang ini aja. Ada 6 pertanyaan yang bisa kamu tanyakan ke si pewawancara. Tapi satu hal yang paling penting kalian harus ingat bahwa kalau seandainya pertanyaan ini memang jawabannya itu udah disinggung di dalam wawancara, itu nggak perlu ditanyakan lagi, karena nanti terkesan kalau kamu tuh nggak fokus dengan jawaban yang memang udah dibilang sama si pewawancaranya. Tapi kalau seandainya memang pertanyaan ini atau hal yang ingin kamu tanyakan itu belum disinggung sama sekali, 6 pertanyaan ini bisa menjadi 6 pertanyaan pamungkas yang bisa kamu tanyakan di akhir wawancara. Biasanya sih cuma 1 pertanyaan sih yang diajukan gitu. Jadi, but then it's a nice thing if you have some of them, just in case mungkin pertanyaan yang udah kamu simpan itu udah disinggung. Oke, kalian bisa lihat ke 6 pertanyaannya di sini. What skill does the ideal candidate for these positions have? Jadi kalau misalnya skill yang paling ideal untuk posisi ini apaan? Jadi kalian bisa tanyakan. Kemudian how is the performance measured in this job? Jadi ini berhubungan mengenai bagaimana evaluasi kerjanya kalian kalau seandainya kalian diterima di perusahaan tersebut. Can you describe a typical day? Jadi ini lebih kayak working environment-nya sendiri, bagaimana jenis pekerjaan yang bakalan kamu lakukan. Kemudian juga what are the immediate challenge? Ini tentunya mengenai tantangan yang bakalan kamu hadapi seandainya kamu bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian ini bisa kita tanyakan what do you like most about working for this company? Hal terbaik yang pada saat kamu bekerja di perusahaan tersebut apa? Dan yang terakhir, what are the the company's biggest challenges currently? Jadi tantangan terbesar yang lagi dihadapi oleh perusahaan ini apa? Memang kalau misalnya kalian udah ikutin mengenai sesi wawancara ini dari dari sesi 1 sampai sesi sekarang yang kelima, hal yang lagi kalian lihat di depan ini itu adalah hal-hal yang memang selalu disinggung di setiap wawancara kerja, atau nanti juga berhubungan sama CV dan juga berhubungan sama kurikulum vitae-nya kalian gitu. Jadi this is not something new, I believe.
Nah, seandainya Miss ke 6 hal ini kayaknya kan udah ditanyain nih Miss, apa sih yang bisa saya tanyakan lagi? Nah, mungkin ini yang paling simple, kalian bisa langsung aja tanyain. Seandainya memang pengumuman mengenai wawancara kalian itu belum dikabarin kapan hasilnya dan sebagainya, kalian bisa langsung tanyakan pada saat wawancara. Misalnya ditanya, do you have any questions? Yes, can I know when can I know the information about the announcement for these positions gitu. Jadi kalian bisa langsung tanyakan pengumuman mengenai hasil wawancara itu kapan gitu. Itu yang paling simpel yang bisa kalian tanyakan di akhir wawancara. Nah, sekarang baru kita lihat mengenai thank you email atau email ucapan terima kasih yang kita tuliskan ke si pewawancara. Mengenai thank you email ini bukan salah satu kewajiban ya, harus kalian lakukan, tapi sangat bagus kalau seandainya you take your time to do this gitu. Nah, mengenai thank you email ini, biasanya kalau kalian mau ngirimin thank you email itu dalam waktu 24 jam setelah kalian ikut wawancara. Jadi misalnya ini kalian ikutnya siang, kalian bisa asumsikan oh mungkin sore udah selesai nih sesi wawancaranya, jadi kalian bisa langsung emailin pihak perusahaan. Kemudian jangan lebih dari 2 hari karena ini mengingat bahwa bisa jadi kamu bukan satu-satunya yang diwawancarai. Jadi kalau misalnya terlalu lama mereka udah lupa gitu, kayak memori mereka udah lupa sesi wawancaranya dengan kamu gitu ya. Jadi bagusnya dalam waktu 24 jam. Kemudian kalau panjang emailnya sendiri itu nggak usah panjang-panjang, 2 paragraf cukup. Kalau misalnya memang paragrafnya singkat, mungkin 4 paragraf is enough. It's enough. Kemudian mengenai subjek lainnya, biasanya kalau kita nulis email kan harus ada subjek. Kalian bisa tulis thanks for your time on and considerations, atau kalian bisa bilang thank you notes for siapa gitu. Langsung sebutkan nama interviewernya. Atau kalau misalnya memang kalian ikutinnya itu adalah panel interview di mana pewawancaranya lebih dari 1, jadi kalian bisa buat langsung thanks for bla 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 tim gitu. Tim apa sih? Apakah dari HRD-nya, apakah dari public relations-nya? Pokoknya tuliskan nama timnya di situ. Kemudian tentu kalian harus nyapa, kayak berikan sapaan hello atau hello Mr. apa gitu. Oke, kemudian ini salah satu contoh bentuk ucapan terima kasih yang bisa kalian sebutkan di dalam email kalian. I appreciate the opportunity to interview with company-nya apa, nama perusahaannya. Kemudian juga singgung di dalam thank you notes-nya ini, thank you email-nya, ketertarikan kalian di dalam posisi yang ditawarkan, dan juga jangan lupa tekankan mengenai bagaimana skill yang kamu miliki ini relevan sama posisi yang mereka tawarkan. Kemudian kemudian juga jangan lupa kalian tuliskan mengenai buka networking sama perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, pakai professional closing ini seperti sincerely, regards. Dan untuk professional closingnya, saya juga sarankan untuk punya yang namanya signature di dalam email. Ini salah satu contoh signature dalam email. Biasanya ini bisa langsung kalian setting di email kalian. Jadi misalnya namanya di sini Ashley Robinson. Kemudian ini contoh signature yang bisa kalian pakai kalau seandainya kalian masih fresh graduate. Jadi kalian bisa pakai seperti ini. Design students kalian buat apa gitu. Accounting students di kampus apa, tuliskan nomor HP. Kalau misalnya ada website, tuliskan website kalian. Kalau nggak ada, ya udah tuliskan email. Kemudian addressnya ini bisa langsung buat, misalnya kayak saya itu Banda Aceh Indonesia. Kemudian juga ada akun-akun sosial media yang bisa kalian linkkan di signature-nya kalian. Jadi kalau misalnya saya biasanya bakalan taruh
mengenai Facebook, Instagram dan juga YouTube channelnya, karena memang ketiga sosial media ini saya punya memang ketiga-tiganya saya pergunakan untuk my professional area. Jadi ketiga-tiganya itu untuk keperluan profesional saya dalam mengajar gitu. Jadi bukan akun personal ya, lebih ke akun yang profesional. So you can do this one untuk professional closingnya, so it looks better. Dan sekarang kita bakalan ngelihat ini salah satu contoh dari thank you notes-nya. Kalian bisa lihat di sini terdiri dari 4 paragraf singkat, dan ini kalian bisa lihat langsung thank you buat interviewernya, kemudian apa nih, ada posisinya, company name gitu ya. Nah, gini, di bagian sincerely, sign off-nya ini adalah nama kalian dan juga tuliskan yang tadi saya bilang professional signature-nya gitu. It looks better. Makanya penting kalau kita punya email profesional, itu email yang langsung pakai nama sendiri gitu. Jadi kalian bisa consider untuk buat satu email profesional. Nah, sekarang kita lihat frasa-frasa yang bisa kalian pakai di emailnya kalian. Ini kata-kata atau kalimat yang bisa kalian pakai di follow up letternya kalian. Jadi bisa langsung dilihat di sini. Kemudian juga ini ada beberapa, seandainya memang kalian belum beruntung, ini requesting feedback following rejections. Ini untuk minta feedback pada saat kamu gagal gitu, misalnya apa sih, mungkin kamu mau tahu apa di mana kurangnya kamu gitu. Jadi kedepannya kita bisa belajar. Kemudian juga ini email kalau seandainya kamu accepting a job offer, kalau misalnya kamu udah dinyatakan untuk lulus di wawancara tersebut, jadi kita mau nerima pekerjaannya, jadi kita kirim email yang seperti ini. Dan terkadang ada saat-saat walaupun kita sangat menginginkan satu pekerjaan, mungkin kita harus nolak walaupun kita udah lulus karena pertimbangan tertentu. Ini juga ada kata-kata yang bisa kalian pakai pada saat kalian mau menolak tawaran pekerjaan. Oke, jadi itu aja dia beberapa hal mengenai follow up yang bisa kalian lakukan setelah kalian mengikuti. Nah, sekarang kita langsung lihat potongan video clips yang menunjukkan wawancara kerja yang baik dan wawancara kerja yang buruk dalam hal menanyakan pertanyaan di akhir wawancara. This was great meeting you, and it certainly is very thorough information. But before we go, were there any other questions that you had about your job? I was actually very eager to fill the position, and I was wondering when it is that I can start. I like that attitude. And one last thing before we wrap things up. Did you have any other questions about Monolithic Bank or? Just when do I start, man? Give me the job. A little early to be talking about your job here at Monolithic. My job? Are you serious? Oh, thank you. You won't regret this. I didn't offer you the job. Nah, pertanyaannya ini sama mengenai jadi si pewawancaranya tanya, do you have any questions? Apakah ada pertanyaan? Kemudian dari yang versi baiknya dia tanya, dia langsung bilang, saya ini lebih polite ya, penggunaan bahasanya itu lebih polite. Dia bilang, I'm very eager to fill the positions and I was wondering when it is I can start. Saya sangat tertarik sama posisi ini dan saya bertanya-tanya, seandainya nih saya keterima, kapan saya bisa mulai bekerja di perusahaan tersebut. Nah, itu kira-kira terjemahan dari apa yang ingin dia tanyakan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat yang versi badnya, di situ kalian bisa lihat bahwa cara tanyanya itu langsung straightforward, langsung kapan bisa mulai gitu. Sebenarnya sama, pertanyaannya sama, tapi
what make it different the way they deliver the questions. Jadi sangat penting untuk melihat unsur kesopanan di situ ya. Nah, itulah dia perbandingan wawancaranya versi bagusnya dan versi kurang bagusnya. So, I think that's all for now. Alhamdulillah udah selesai semua, udah komplit semua pembahasan mengenai job interview ini. Semoga kalian udah lebih paham dan juga bisa mengikuti. Kalau misalnya kalian ikut wawancara kerjanya langsung, kalian udah lebih bagus performance-nya. Okay, so thank you so much for watching. I'll see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.